Perkenalkan, saya Michelle Florencia, akan menjelaskan mengapa di kondisi seperti ini kita diajak untuk melakukan pray from home, dan serta mengapa pray from home tidak menyalahi iman kita. Dan saya akan menjelaskan tentang alat Tritunggal dan Roh Kudus. Seperti yang kita tahu di kondisi di luar sana, kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak berkumpul dengan orang banyak. Karena wabah virus ini, hal ini juga membuat kita tidak bisa pergi dan berdoa di gereja. Tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk berhenti berdoa sementara waktu, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan iman kita. Kita masih bisa berdoa di rumah melalui YouTube yang menayangkan siaran langsung misa harian di siaran gereja manapun pada pukul 6 sore. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang alat Tritunggal dan Roh Kudus. Tritunggal berarti 3 pribadi di dalam satu Allah, atau di dalam satu esensi diri Allah, ada 3 pribadi. Sebelum abad pertengahan, gereja di timur atau lebih tepatnya Yunani Ortodoks, dan di barat atau lebih tepatnya Roma Katolik, mempunyai pengertian yang sangat berbeda dalam hal ini. Di timur gereja Ortodoks, banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani. Di barat gereja Katolik, banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Latin. Ini mengakibatkan adanya dua cara pendekatan yang berbeda, yang akhirnya menimbulkan dua pandangan ekstrim terhadap doktrin Allah Tritunggal. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang menganggap adanya 3 Allah, dan pandangan yang kedua adalah pandangan yang menganggap adanya satu Allah yang menyatakan diri dalam 3 keadaan yang berbeda. Doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin monoteisme, atau percaya hanya kepada satu Allah, dan bukan politeisme, atau percaya kepada banyak Allah. Doktrin Allah Tritunggal termasuk monoteisme, yang percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi, bukan satu. Pribadi pertama adalah Allah Bapa. Pribadi yang kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus. Dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah kekal dan tak bermula. Bapa mengada dan berada di dalam dirinya, bukan dari yang lain. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah, dan satu Allah tidak berarti satu pribadi. 3 pribadi itu mempunyai sifat dasar, atau esensi yang sama, yaitu Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah, namun ketiganya memiliki satu ousia, yaitu esensi Allah. Maka, ketiga pribadi itu adalah satu Allah. Roh Kudus adalah Roh Yesus dan juga Roh Allah, Tuhan yang menghidupkan atau Allah benar dalam arti penuh dengan sempurna, yang berasal dari Bapa dan Putra, sama sekali sejajar, sehakikat, maha kuasa, kekal dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus merupakan daya kuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup gereja. Roh Kudus memiliki 8 lambang, yaitu air yang melambangkan tindakan Roh Kudus, api yang melambangkan daya transformasi Roh Kudus, awan dan sinar yang melambangkan kehadiran dan penampakan Roh Kudus, materai yang melambangkan pengurapan Roh Kudus yang tak terhapuskan, tangan yang melambangkan dikaruniakannya atau dicurahkannya Roh Kudus, jari yang melambangkan datanglah Roh Kudus, dan merpati yang melambangkan Roh Kudus turun atas Yesus. Ada juga karunia-karunia Roh Kudus yang biasanya dihubungkan dengan kitab Yesaya bab 11 ayat 2 yang berisi, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 7 karunia itu adalah roh hikmat, kebijaksanaan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, roh kesalehan, dan roh takut akan Tuhan.
Dari 7 karunia roh, ada buah-buah roh juga, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di mana ada buah-buah roh, disitulah Roh Kudus hadir dan berkarya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.